sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memimpin doa sebelum kita memasuki materi. Biasakan kita untuk berdoa. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau bahas tentang terampil dalam self-regulated learning dalam proses pembelajaran. Beberapa kesulitan belajar, betul? Ngantuk? Letih? Lunglai? Semuanya itu gejala anemia ya. Oke, mudah-mudahan kita semua nggak ada punya gejala anemia. Tapi kalau kita lesu, lunglai atau setiap hari, bisa terjadi sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kenapa setiap kali ketemu materi kita ngantuk? Kenapa setiap kali ngantuk? Kenapa setiap kali guru menjelasin kita tiba-tiba lemes, nggak ada daya berupaya? Ya, bisa jadi karena ada masalah dalam kita terhadap materinya atau mungkin konteks pembelajaran. Pasti teman-teman nyalain siapa lagi? Gurunya monoton, gurunya terlalu ini. Oke, itu faktor eksternal yang bisa mengakibatkan. Jadi kita tahu ya, ada faktor apa? Internal dan eksternal. Apa sih? Nah, ini kita udah mulai masuk ke dalam materi. Apa sih yang kita bahas tentang self-regulated learning? Nah, teman-teman, saya kasih waktu untuk teman-teman mulai bereksperimen mencari di Google. Nah, ini bahasa yang baru ya buat saya. Self-regulated learning ini baru ya. Ini bahasa Inggris ya. Iya. Bahasa Indonesia apa? Self itu diri. Regulasi pembelajaran dalam meregulasi diri sendiri. Oke, sudah ketemu? Ada yang bisa bersuara? Apa sih yang disebut dengan self-regulated learning? Angkat tangan. Regulated learning adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan lingkungan belajar. Oke, udah mulai berkerucut ya. Kontrol diri, mengendali lingkungan belajar untuk proses regulasi diri lagi. Jadi kayak gini teman-teman, bahwa self-regulated learning. Nah, di sini saya mau menjelaskan tujuan dari materi kali ini. Oke, kita 2 kali pertemuan teman-teman ya, hari ini dan besok. Jadi hari ini kita proses yang pertama, bisa yang kedua. Oke, masih sama pembahasan tentang regulated learning. Yang pertama tujuannya apa sih? Teman-teman mampu menguraikan konsep self-regulated learning. Tadi sudah tahu kan definisinya singkatnya kayak tadi. Nanti tinggal lihat apa aja yang terus yang keluar harus keluarkan dalam diri kita untuk kita bisa mengeksplor lagi terkait diri kita. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat membentuk konsep. Gimana konsepnya? Dari pengertian, tahu cara menguraikan, kita bentuk konsepnya yang sesuai sama diri sendiri. Konsep saya sama konsep Mas Ali sama atau beda? Mas Ali pun sama, mungkin ikutin konsepnya saya. Terus peserta didik dapat menentukan cara mengatasi kesulitan belajar. Materinya apa sih yang susah? Gitu. Kalau udah ketemu materinya susah, pasti kan kita sendiri yang tahu. Sama kita mungkin tahu, mungkin sama, tapi caranya berbeda. Oke. Terus untuk mengatasi dengan cara tadi meregulasi diri sendiri dalam proses belajar. Oke, ini tujuan dari materi kita hari ini. Nah, ini kira-kira langkah yang akan kita laksanakan selama proses layanan kelasika. Oke, kayaknya yang pertama, siswa teman-teman nanti membentuk kelompok ya. Kelompoknya katanya jumlahnya 33. Oh iya, saya sampai lupa. Hari ini ada yang mau masuk nggak? Ada 3 orang. 3 orang. Berarti tinggal 30. Siapa aja yang masuk? Askia, Kansa, Askia, dan Reva. Iya. Kansa keterangan
lagi ya. Setelah membentuk kelompok, nanti teman-teman sudah bikin kelompok, kita duduk sesuai kelompok kita. Duduknya bareng-bareng sesuai kelompok. Nanti kita akan berdiskusi tentang tayangan video yang akan saya tampilkan setelah ini. Setelah ini saya akan tampilkan video yang teman-teman simak dengan teman-teman kelompoknya. Nanti teman-teman diminta untuk menanggapi dari hasil videonya. Gimana nanggapinya? Nanti saya akan kirim link LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik ke dalam grup ya. Teman-teman nanti akan tinggal klik aja, nanti ada formatnya, teman-teman tinggal ngisi sesuai hasil diskusi. Oke. Siswa menyimak tayangan tentang kesulitan belajar dalam memahami pelajaran yang ditampilkan tentang yang dikaitkan dengan self-directed learning sebagai salah satu alternatif solusi. Oke, setelah itu siswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dari video yang nanti teman-teman lihat sama-sama. Terus ketika selesai, teman-teman mencari pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan muncul dan teman-teman harus jawab. Apa pertanyaannya dari LKPD? Teman-teman jawab, diskusi secara kelompok. Setelah sudah didiskusikan, kan banyak hasil tuh ya. Iya. Si A ngomongnya begini, si B pendapatnya kayak gini, si C pendapatnya kayak gini. Pilih salah satu pendapat yang menurut teman-teman disepakati. Oh yang ini kayaknya make sense sih, bagus nih pendapatnya dan mewakili kita semua. Pakai pendapat ini. Setelah itu teman-teman nanti mencoba untuk menjelaskan sesuai kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya seperti apa tentang menanggapi videonya yang dikaitkan sama self-directed learning, kesimpulannya apa. Semua anggota kelompok yang lain menyimak dan bisa menanggapi ketika memang ada perbedaan atau mungkin ada saran yang ditambahkan. Gampang ya? Gampang. Oke, ini langkah-langkahnya. Kelompoknya kita bikin kelompok berarti 30 sekarang ya. Silakan bikin 5 ya. 6 ya. 6 kelompok sesuai dengan yang pernah kita bagi aja. Ya, silakan teman-teman langsung cari temannya yang kemarin kelompok yang udah ada, langsung duduk. Pakai mejanya. Silakan perhatiannya kembali lagi ke depan karena saya itu terlalu tinggi, jadi saya harus gerak-gerak. Oke, kelompok 1 di mana? Ida. Kelompok 2? Abel. Kelompok 3? Adi. Kelompok 4? Ini kelompok 5? Jadi ya itu ketua kelompoknya ya. Oke, siap. Teman-teman perhatikan ke depan. Nah, sebelum tadi kan ngantuk ya. Teman-teman ngantuk. Saya juga kalau teman-teman yang ngantuk ikutan ngantuk. Kita coba ice breathing sebelum kita masuk ke tahap inti kita dalam proses diskusi dan tayangan video. Oke, ice breathingnya mudah kok. Teman-teman tinggal baca nih. Apa? Ikuti gerakan seseorang yang berada di depan Anda secara bersama-sama dan pastikan untuk tidak merubah gerakan Anda. Tepuk dulu dari tepuk ya. Iya. Kita bikin. Saya bilang tepuk semangat teman-teman. Tepuk semangat teman-teman bilangnya. Semangat kakak. Bisa ya? Tepuk semangat mana? Tepuk semangat. Setelah itu saya langsung bilang satu clue yang teman-teman harus ikuti. Semangat kakak, silakan pegang dagunya. Gampang ya? Iya, gampang. Oke, siap. Ya. Mas bro-nya gimana? Dengar nggak suara saya? Dengar Pak. Dengar ya? Siap, orang gede. Nah, saya ke sana. Oke, siap ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Pegang kepala. Sudah sesuai kelompok, berarti kita masuk ke dalam tahap inti kita, yaitu kita akan mencoba berdiskusi tentang satu permasalahan yang nanti teman-teman lihat secara sama dalam video yang nanti saya akan tampilkan. Ya, oke? Silakan keluarkan buku catatan jika teman-teman ingin melihat, oh iya, ternyata tentang ini.
dicatat dalam kelompok. Satu kelompok cukup satu. Silakan. Ada yang berperan sebagai nomor budaya. Oke, teman-teman silakan disimak untuk tayangan video berikut. Oke. Sudah lihat semua? Udah tergambar kan? Jadi ini kesulitan kita bahwa masalahnya seperti ini, benar ya? Dalam hidup sehari-hari ternyata kita susah untuk memahami suatu mata pelajaran. Boleh di-spill nggak sih? Mapel apa yang menurut teman-teman susah banget? Bahasa Inggris. Undang-undang kesehatan. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini. MTK. Oke, MTK, UKA, bahasa Inggris. Yang lain so far so good. So far so nice. Oke, baik. Itu kan beda-beda ya. Katanya matematika berarti berkaitan sama logika ilmu pasti ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Lalu itu bahasa Inggris. Berarti kalau bahasa Inggris tadi apa mana? Berarti apa? Merangkai kata? Kalian disuruh mengarang. Ini kan? Menghafal, mengarang. Buka apa? Masih? Iya, berarti ngapain? Konteksnya? Hafal. Jadi ada macam-macam, ada yang matematikanya terkait logikanya, terkait mengarangnya, menghafalnya. Nah ini kan berbeda tools ya. Nah sama nggak kayaknya? Masalah kita itu seputar itu aja. Nah silakan, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit lah cukup. Tadi kan sudah dibahas pertama. Silakan teman-teman berdiskusikan apa yang ini. Dari cuplikan teman-teman yang sudah lihat, teman-teman dicek kembali bahwa apa sih permasalahan yang kalian hadapi. Terus yang kedua, teman-teman nanti coba diskusikan bagaimana cara mengatasinya dengan cara apa tadi? Di awal yang teman-teman sudah pahami di awal tadi. Silakan untuk berdiskusi kurang lebih waktu 15 menit. Sambil berjalan saya akan kirim RKPG-nya melalui WA group. Ingat minta izin bahwa Joy
di depan. Oke, hasil diskusi mungkin sudah sebagian besar sudah ya. Sudah. Tinggal nanti teman-teman refleksikan ke dalam ILKPD yang sudah saya share lewat PDF ya. Iya. Oke, hasil diskusi hari ini kita lihat waktu kayaknya nggak cukup, kita akan bahas di sini waktu yang sama. Jadi kemungkinan kita akan lanjut di pertemuan kedua untuk teman-teman nanti mengambil satu solusi yang tepat terkait permasalahan tadi dalam ketiga video yang akan teman-teman coba presentasikan, yang akan nantinya ditanggapi oleh anggota kelompok lain. Jadi tugas teman-teman nanti setelah hasil diskusi ini adalah presentasikan apa sih yang akan teman-teman presentasikan ini. Atau ada yang ingin memberikan memberikan simpulan apa makna kita belajar kelompok? Ada yang mau? Mbak Adi? Nah, kalau misalkan berkelompok tuh pasti kan Pasti seru, itu seru. iya dinatuin banyak kepala seru. Yang ingin banyak kepala itu seru. Kepala. Din. Yang ingin banyak kepala itu seru Pak. Oke, karena kita tahu ya. Pikiran anak ya. Iya, Ini ada pelajaran apa yang kita dapat dalam kelompok? Kepala. Saling apa kita? Menghormati, Menghargai. dapat orang kita hargai kan? Ada kan yang takut juga dapat kamu itu salah. Kalau ada berarti kan kita belajar menulis tensi dan ego kita. Musik, kita kembali lagi fokus, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Dengan kita berdoa sebelum nanti kita akan tutup, silakan dipimpin oleh Mas Ceki. Penyampaian yang terakhir sebelum saya tutup dengan salam. Apa kabar? Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan kembali ke asalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Saya melanjutkan pertemuan saya. Alhamdulillah kita sudah membuat menonton satu masalah dan kita sudah memiliki satu kata kunci yang kita bisa menjadikan salah satu alternatif solusi. Solusi untuk mengatasi masalah yang kemarin kita tonton. Apa masalah kemarin? Kesulitan belajar. Nah, oke. Sebelum kita mulai, biasakan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita perempuan, sekarang kira-kira perempuan atau laki-laki? Yang keempat, bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan yang masing. Ada info Mas Ali? Tidak. Sakit Pak, Nah, teman-teman, untuk hari ini kan kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Kelompok sudah kita bentuk, diskusi sudah. Kayak masih ada yang belum selesai. Hari ini nanti kita berikan lagi diskusi tambahan untuk memantapkan hasil yang ingin teman-teman sampaikan nanti. Oke? Dan teman-teman silakan di topik siapa yang kira-kira yang punya public speaking yang bagus untuk bisa mempresentasikan. Terus teman-teman kelompok yang lain 1, 2, 3, 4, 5 untuk bisa memberikan suatu pertanyaan. Nah, jika memang ada yang ingin ditanyakan, ya harus ada ya. Harus ada. Biar teman-teman berpikir apakah
yang dipilih kelompok itu sesuai nggak sama kelompok kita, atau mungkin kita akan menambahkan memberikan saran dan sebagainya. Oke, setelah itu nanti ya, setelah nanti teman-teman sudah presentasi untuk hari ini ya, kita setelah teman-teman presentasi nanti teman-teman kita akan menarik kesimpulan bicara sama-sama bahwa manfaatnya apa sih self methodological learning buat pelajaran kita, bagaimana cara mengatasinya dari hasil masing-masing kelompok. Nanti kita akan resume, saya ketik dan kita tampilkan dan kita anggap itu sebagai refleksinya kita. Yang ketiga, yang keempat nanti teman-teman saya kasih link yang udah ada di grup ya ini ya. Teman-teman nanti akses link itu untuk bisa teman-teman lihat angket yang akan teman-teman isi. Teman-teman cukup checklist saja. Menurut teman-teman sudah keluar atau berkembang atau belum? Satu baris hanya satu checklist ya, yang menjadi semua. Misalkan ada setuju, sama setuju, sama setuju, sama setuju dan tidak, sama tidak setuju. Ya. Oke, itu teman-teman pilih. Apakah A, bla oh setuju. Oke, bisa dimulai? Oke, penjelasan. Ya, penjelasan biar semangat kita tetap semangat ya. Oke, siap, untuk semangat. Nah terus sekarang bisa nggak kalau misalnya referensinya itu apa aja sih kira-kira yang diketahui sama kelompok ini? Iya, terima kasih. Apa tuh pertanyaan intinya kan? Meraih masalah pengetahuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menjawab pertanyaan kelompok dua. Pertanyaannya itu referensi dari SLR yang kita tahu itu dari mana? Betul? Ya. Dari Bagaimana tadi definisi tulisnya apa yang sesuai dengan kita? Ya, oke itu bisa dibantu ya. Contoh konkret yang bisa kita terapkan dalam proses mengatasi kesulitan belajar. Baik teman-teman, terima kasih. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Kita coba tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas.
Kira-kira teman-teman sudah menambah ya? Apa sih itu self-regulated learning? Mungkin ini menjadi salah satu alternatif kita untuk kita yang mengalami kesulitan belajar. Tadi berjalan ada yang bilang bahwa ketika ada teman-teman yang susah, otomatis kata dia, kan, yakin kok guru itu bisa memperhatikan sekolah bahwa bahwa penting untuk proses pembelajaran lagi menambahkan lagi maka SLR dapat memperbaiki bisa metode pembelajaran, kualitas belajar sama mungkin SLR dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita dengan cara menggunakan metode-metode yang kita butuhkan. Oke, ada yang terakhir apa lagi? Kesimpulan? Oke, jadi kesimpulan ini bisa bahwa saya, Mas Okta, Mas Beki memiliki kapasitas yang berbeda. Mungkin kalau Mas Okta itu lebih gampang memahami dengan cara bertanya. Kalau saya enggak, saya nunggu dulu apa yang saya ngerti baru saya tanya. Ada lagi yang kedua apa? Terus yang terakhir belajar memahami tidak hanya apa dan teman-teman mengenal diri untuk menentukan tulis apa yang perlu teman-teman pilih. Nah itu dibahas ya. Kalau saya menghadapi lingkungan yang berisik, berarti saya harus pakai tulis apa? Biar saya nyaman. Kalau master, saya cari spot paling sepi pak di pojok. Pak dulu biasanya dari saya kan di pojok atau di pertahanan. Berarti saya pilih spotnya dulu. Aman saya. Itu kan cara kita memilih. Ini enggak? Baik. Ini kesimpulan yang mungkin kita bisa karena di akhir teman-teman link yang tadi sudah saya share sebelumnya teman-teman klik. Dan kami minta tolong bahwa klik itu adalah proses evaluasi dari hasil kita, rangkumannya. Ada understanding, pemahaman kita tentang si materi. Dan itu nyaman nggak sih kita dengan relate kayak gini? Konsep kelompok-kelompok. Yang ketiga itu action. Pahamnya gimana kita untuk menerapkan kemudian. Dan teman-teman cukup dicetak, nanti sudah masuk ke data saya, nanti kita akan bahas soal akhir dan kelompok 10 masukan tentang materi yang kita bahas. Masih fokus ya. Nanti kita ada bahas. Oke, 10 kapasitas tentang konsep self-regulated dan bisa teman-teman untuk membangun memiliki keterampilan dari self-regulated learning. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Enggak? Baik, terima kasih teman-teman. Untuk akhir sesi kita, saya minta satu anak lagi untuk mengisi doa untuk mengakhiri kegiatan kita layanan sesi kali ini. Ya, Mas Adi, silakan Mas. Attention please. After study, let's play together. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next orang yang paham, kita akan lakukan di dari sini berdasarkan hasil dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nanti kita akan jadwalkan selanjutnya. Jadi rencana tidak lanjut. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau bakal semangat lagi nanti biar tangannya makin semangat. Oke, apa kabar?